menerjemahkan perkawinan. Tradisi meludahi pengantin perempuan. Tradisi meludahi payudara perempuan. Itu tradisi perkawinan di Kenya. Belum pernah diludahi toh? Berarti tidak di Kenya dulu waktu menikah. Kalau di Kenya dulu menikah pasti diludahi. Itu tradisi. Tradisi memecahkan piring, gelas, cangkir, itu tradisi di Jerman. Sebelum pengantin masuk di perkawinan itu, orang banyak memecahkan piring, gelas, lalu sesudah itu dikumpul bersama, dibersihkan, baru jalan bersama. Tujuannya apa? Bahwa katanya dari awal kita sudah mulai bersama mempersiapkan diri untuk perkawinan. Di Malaysia juga ada tradisi sebelum menikah 3 hari tidak boleh buang air besar, juga air kecil. Apalagi kalau air sedang. Itu tradisi. Jadi kalau yang sebentar-sebentar masuk WC, pindah negara supaya bisa menikah. Saya tidak bisa menikah di Malaysia karena saya kalau dingin alergi. Makanya saya di Mamuju saja menikah. Selanjutnya ada juga di India tradisi sebelum seorang menikah itu menikah dulu dengan pohon pisang. Perempuan, bukan laki-laki. Jangan langsung tersinggung. Kalau di kampung saya itu kalau belum ada apa-apa lalu mau menikah dia bilang pohon pisang saya dulu. Tapi ini tradisi untuk perempuan. Maksudnya adalah agar ketika dia menikah seluruh hal-hal yang buruk sudah tertinggal di pohon pisang. Ya silakan coba kalau mau. Tapi itu tidak dalam tradisi kita, itu untuk orang India. Tapi di sini juga begitu banyak orang yang tinggal di Mamasa, di Mamuju, tapi hidupnya seperti orang India. Caya-caya saja lagunya. Banyak sebenarnya. Ada juga di Wales tradisi sebelum menikah itu seorang pria harus pintar buat sendok dari kayu. Kalau tidak bisa dinyatakan tidak bisa. Belum mampu menikah. Kalau di kampung saya itu dibilang kita penus sempasule rabak. Apa itu kalau sawah kan di kampung gunung-gunung, kalau sawah itu pematangnya jatuh, belum bisa menikah kalau belum bisa kembali kasih bagus itu. Itu di kampung saya. Kalau sekarang yang penting bisa dikatakan I love you, jadi. Nggak bisa dilarang anak-anak sekarang. Bagaimana kau mau menikah ini? Nah, kau belum apa-apa, dia bilang. Sudah cocok. Apa yang cocok? Bagaimana kau bisa buktikan bahwa kau sudah cocok dengan pasanganmu? Kami sudah coba, cocok. Iya, banyak begitu. Dan kenapa bisa bilang mau menikah ini? Dia bilang, kami sudah cocok Pak Pendeta. Kenapa bisa bilang cocok? Dia bilang, kami sudah coba, cocok. Tidak tahu apa yang dia coba itu. Di Jepang ada tradisi sebelum menikah itu 30 hari perempuan harus menangis. Mampu menangis 30 hari. Tidak akan menikah kalau di Jepang ini. Dan dibantu oleh keluarganya. 30 hari, 10 hari pertama dia sendiri. Lalu kemudian dengan ibunya. Lalu kemudian dengan saudara-saudaranya. Lalu kemudian dengan keluarga pengantin laki-laki. Semakin banyak air mata yang dikumpulkan, semakin baguslah persiapan perkawinan itu. Kita mau pilih perkawinan yang mana? Silakan menerjemahkan perkawinan itu. Di kampung saya dulu sebelum Kristen, tradisinya itu hanya rambut dikasih ketemu dengan rambut di dapur. Lalu sesudah itu dikatakan ketemu rambutnya A dan B. Artinya sudah bersatu. Ada lagi tradisi yang lebih simpel. Saya kira di kampung saya itu sudah simpel. Hanya dikasih satu parang lalu kemudian ditunjukkan ada satu petak sagu di daerah Palopo. Itu akan menjadi bekalmu. Tapi dikatakan kerja baru ada. Saya kira itu sudah simpel, sudah sangat gampang. Ternyata masih ada tradisi yang lebih hebat lagi. Mereka hanya hormat
kepada ibu mertua perempuan. Sesudah itu balik badannya hormat kepada bapak mertua laki-laki. Sesudah itu kedua pengantin saling menghormati. Sesudah itu masuk kamar. Selesai. Yaitu. Sekarang saya mau bertanya, apa sih yang kita dengan cerita yang saya sampaikan tadi ini, apa sih yang kita pikirkan tentang perkawinan? Silakan diterjemahkan. Pertanyaan pertama, bagaimana Pikaris? Musading muraka? Bagaimana Pikaris? Banyak berapa Pikaris di sini? Apa sih itu perkawinan? Keputusan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak bisa kalau baru laki-laki yang putuskan. Bilang saya mau menikah, perempuan juga harus putuskan. Orang tua laki-laki yang paling tua yang merasa bahwa perkawinan, siapa berani bicara? Apa itu perkawinan? Ada orang tua laki-laki takut mencerita. Tidak ada yang berani cerita. Oh dulu waktu masih muda pokoknya. Sekarang sudah tua ditanya, apa itu perkawinan? Ya, laki-laki, orang tua. Tidak ada. Dengar itu pemuda, orang tua ini sudah tidak mampu cerita. Apakah terlalu enak? Ataukah terlalu sakit? Atau sudah tidak tahu apa sih yang dicerita dari perkawinan itu? Ibu-ibu perempuan, silakan. Ada yang mau cerita apa itu? Apa? Mau terjemahkan apa itu perkawinan? Ibu-ibu perempuan, biasanya perempuan lebih cepat bicara. Ada? Ibu-ibu perempuan juga tak mampu berkata-kata. Saya tidak tahu apakah ini memang rahasia atau sepertinya memang sulit menceritakan. Kalau pemuda saya tanya ini, pasti mereka punya tafsiran bermacam-macam. Pokoknya indah, nikmat, bunga-bunga di mana-mana. Itu. Tapi saya yakin betapa sulitnya menerjemahkan perkawinan ini. Jos sarjana teologi, maka ketika dia Jos sarjana hukum, maka ketika dia bicara tentang perkawinan secara hukum, tentu dia bicara tentang hukum positif. Nitiria nanti juga akan membicarakan tentang perkawinan, dan pastilah dia berbicara tentang perkawinan dari sudut kasih Kristus. Boleh bercerai? Boleh dalam hukum positif dengan beberapa aturan perundang-undangan. Tanya ibu-ibu bagaimana? Tidak boleh. Ini saja sudah bisa tidak tidur. Ya kan begitu? Dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang akan terus dipersoalkan. Bagaimana kita menerjemahkan perkawinan? Begitu kita dalam keluarga kita. Kalau Anda katakan perkawinan itu, saya dulu waktu menikah saya pikir seperti lagu India. Di Bukit Indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, tanganmu kau taruh di pinggang. Tuh, tahu bagaimana gambaran itu? Betapa enaknya lagu itu. Makanya saya mau menikah. Tanganmu ku taruh di pinggang, mengajak aku melangkah. Tak lupa, kau petik bunga warna apa tuh? Ternyata kembang sepatu jika kalau di sini tidak ada. Lalu kau selipkan di rambutku. Mana ada lagi seperti itu? Saya sudah menikah. Lagu itu hanya dinyanyikan dan cocok untuk orang-orang yang sedang jatuh cinta. Tapi untuk mereka yang sudah menikah tentu semua berbeda. Dalam Kejadian diceritakan bagaimana perkawinan itu dalam konsep Kejadian. Fungsinya adalah apa? Untuk memenuhi bumi, beranak cucu dan bertambah banyak. Sehingga orang diizinkan boleh 2 kali demi keturunan dengan berbagai aturan-aturan disepakati itu. Tapi dalam konsep Paulus terjemahannya berbeda. Dia berkata, baiklah orang tidak kawin. Bukan ayo kawin supaya penuhi bumi, cukupkan bintang-bintang di langit. Masih ada yang kurang bintang di langit, sehingga kita harus memenuhinya. Jumlah bintang masih lebih banyak, jumlah pasir masih lebih banyak. Kan begitu dalam cerita, dalam Kejadian. Tapi ketika kita bicara tentang 1 Korintus 7 ini, maka dia bicara, woi, jangan menikah, itu lebih baik. Tapi kenapa menikah? Karena kamu tidak tahan, karena saya tidak tahan. Maka pilihan menikah harus dilakukan. Supaya apa? Supaya jangan rusak anaknya tetangga.
supaya jangan rusak istrinya tetangga, supaya jangan rusak suaminya tetangga. Tapi catatannya apa? Hendaklah satu orang perempuan punya satu suami, toh satu orang laki-laki punya satu istri. Kita diberi aturan, bisa cerai, bisa. Tapi kata Paulus apa? Bukan tidak bisa cerai, bisa kata Paulus. Tapi kata Paulus apa? Jangan kawin lagi. Wah, jangan Pak Pendeta. Kalau iya mau cerai, ya mau, bisa, tapi jangan kawin lagi. Jangan Pak Pendeta, ini saja, ini saja. Loh? Karena dia berpikir bahwa cerai itu akan mendapatkan yang lebih baik, yang lebih bahenol dan seterusnya. Begitu kan pemikirannya. Tapi dikatakan boleh cerai, tapi jangan kawin lagi. Karena kawin lagi Anda bersinar seumur hidup Anda. Lalu dia katakan begini, oh iya, kalau begitu jangan nih. Ini saja aku rawat-rawat. Iya. Karena sendiri dikasih kesempatan dia bilang betul, ini benar. Itu. Nah, menerjemahkan perkawinan tergantung dari kita. Bahagia itu bukan apa yang kita miliki. Tapi bahagia itu adalah pola pikir. Pola pikir. Kalau kita berpikir bahwa perkawinan itu untuk menghasilkan anak, pada saat Anda tidak punya anak, Anda akan memutuskan untuk cerai. Kalau Anda berpikir bahwa perkawinan itu hanya suka, maka pada saat Anda menghadapi duka, maka Anda akan mengambil keputusan untuk cerai. Pada saat Anda berpikir bahwa perkawinan itu adalah proses mencocokkan, maka Anda tidak akan pernah cocok seumur hidup Anda. Tapi kalau pada saat Anda berpikir bahwa perkawinan adalah proses bertemu antara dua orang berbeda, maka perbedaan dalam keluargamu akan engkau jalani dengan segala sukacita. Seorang ibu tua, sesudah suaminya meninggal, dia harus masuk ke panti jompo. Dalam proses di panti jompo, dia ditanya, ibu, kamar ibu ada paling ujung dan nampaknya tidak terlalu bagus. Tapi kenapa ibu sangat bahagia? Dia katakan begini, saya dari dulu bahagia. Kebahagiaan ini bukan ditentukan di mana saya ada. Kebahagiaan ini sudah ada dalam seluruh pemikiran saya. Saya hidup bertahun-tahun hanya menabung, mencari pengalaman untuk menghadapi hidup ini. Sekarang di usia tua saya, tak anak susi tomat kosenga, sudah tua macam-macam. Kalau 60 tahun minta dibelikan permen, sito-sito, muda sito kalau orang sudah tua. Sembarang apa, sedikit tersinggung. Dibicarai, nah bilang nama Raika, tidak dibicarai, nah bombeka. Begitu kalau orang tua. Jadi kalau sudah punya mertua yang tua atau orang tua yang sudah tua, perlakukan dengan baik. Karena memang PK di usia itu. Lalu dikatakan di usia saya yang ke-60 tahun ini, pengalaman untuk menghadapi hidup yang sedikit ini sudah cukup. Sehingga apapun model kamarnya, bagaimanapun bentuk bangunan itu, bahagia itu ada di sini. Bukan di tempat di mana saya akan tidur nanti. Saya ulangi. Bahagia itu, kata ibu ini, ada di sini. Bukan di tempat di mana saya akan tidur nanti. Bahagia itu, senang dan gembira itu. Bayangkan. Saya dari Makassar, tapi karena saking mengantuknya harus tinggal di Majene. Tidurnya di mana? Di tempat balai-balai itu yang ombaknya sangat kencang. Tapi tidak pernah saya berkata bahwa ini hal yang susah. Tapi kalau di rumah pasti katakan, kenapa kita tidur begini? Toh? Tapi di tempat tertentu kita bisa merasakan kebahagiaan. Bahagia itu bukan di mana kita ada, tapi bagaimana kita memikirkan kebahagiaan itu. Bangun pagi dengan berkata, hari ini semua orang yang saya jumpai akan tersenyum. Maka percaya saja, kalau Anda tersenyum kepada siapapun, itu menular. Itu menular. Tapi kalau muka Anda sudah kusut, maka semua yang Anda temui hari itu akan kusut juga. Lalu Anda pulang ke rumah berkata, kenapa biar orang di pasar jelek semua mukanya lihat kak? Ya karena Anda tidak cuci muka. Memang muka yang jelek, sehingga orang-orang yang kita temui itu juga menampilkan hal yang sama. Kalau Anda mau orang-orang yang Anda jumpai bahagia, maka tawarkan kebahagiaan itu mulai dari diri Anda. Suatu hari ada percakapan antara
semut dan Raja Wali, burung Raja Wali. Burung Raja Wali datang lalu berkata kepada semut, "Semut, saya kira usiamu pendek sekali." Itu semut dilihat sedang pikul apa toh? Ya apa sajalah, toh mana kita tahu apa nak pikul itu semut. Pokoknya dibawa itu untuk bikin rumahnya. Lalu Raja Wali bilang, "Ada deh, apa itu mau bikin begitu? Itu usiamu terlalu pendek. Kenapa kau bikin pikul beban seperti itu? Saking tidak mukanya, mau gotong royong, mau bantu temanmu. Nah sebentar juga hidup." Dia bilang begini, "Betul. Kami membuat rumah sangat besar karena kami tahu bahwa hidup kami hanya sebentar, sehingga kami harus melakukan ini yang terbaik. Rumah kami harus kami bikin dengan berbagai macam petak-petaknya supaya kami boleh menikmati di waktu yang sebentar hidup ini. Kami menikmati yang disebut bahagia." Oh begitu, kata Raja Wali. Raja Wali bertanya lagi berikutnya, "Semut, itu rumahmu terlalu besar. 3 minggu juga mungkin hidup, atau 3 bulan kah?" Saya belum tahu berapa lama semut, biasanya kayak 3 bulan. Itu kalau semut di memuju, kalau di memasak mungkin beda. 3 bulan jika kau hidup, kau bangun rumah yang besar seperti ini untuk apa? Dia bilang, "Bos, benar-benar kita berbeda. Kau hidup di usia 40 tahun berganti bulu, lalu kemudian kamu masih mendapat kesempatan 40 tahun. Biar kau nakal, biar sasu hidupmu, atau masuk silama kau hidup. Kami yang sebentar hidup ini membuat rumah besar untuk apa? Agar anak-anak kami nanti boleh menikmati rumah besar yang kami buat ini. Sehingga waktu pendek ini berarti bukan untuk saya saja," kata semut itu, "tapi juga untuk generasi kami yang berikutnya. Anda harus tahu bahwa rumah yang kami tempati sekarang ini bukan buatan semut yang hidup 3 bulan, tapi buatan nenek moyang kami yang telah mati puluhan tahun yang lalu." Itulah tanggung jawab. Semoga kisah semut dan Raja Wali ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah hidup yang perlu dipertanggungjawabkan. Perkawinan itu adalah sebuah pertemuan dan pengesahan sebuah lembaga yang harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan di Mamasa, dipertanggungjawabkan di Rongkong, dipertanggungjawabkan di Tuhan, dan dipertanggungjawabkan di semua tempat. Selamat menafsirkan atau menerjemahkan perkawinan itu. Belajar dari 2 versi, baik itu cerita dalam bagian Alkitab dalam Kejadian maupun bagian Alkitab dalam Korintus ini. Paulus berkata bahwa yang terpenting itu adalah mengapa harus menikah? Agar kamu diselamatkan. Anugerah dan berkat terbesar dalam sebuah keluarga bukan kerbau roti, bukan mobil mewah, bukan kedudukan, pangkat dan harta, tapi anugerah terbesar dalam sebuah keluarga adalah keselamatan. Muilah muda apamu ketak museum puang matuah, rusak semua. Universitas terbesar itu keluarga, dan kamu berdua nanti kelak akan menjadi dosen untuk anak-anakmu, untuk orang lain. Bicara tentang keluarga, di sanalah sekolah iman, bukan hanya tempat berteduh dari panasnya hujan dan panasnya matahari dan dinginnya hujan. Tidak, tapi keluarga itu adalah tempat sekolah iman. Kalau dalam keluargamu tidak pernah mengajarkan tentang iman, maka dia menjadi keluarga yang tidak akan terberkati. Catatan serius bahwa berkat terbesar dalam keluarga adalah keselamatan. Pertahankan keselamatan itu. Ingat, keluarga itu akan memeliharamu secara kekal. Jangan berpikir untuk menjadi suami yang sempurna. Tidak pernah ada suami yang sempurna.
Jangan berpikir untuk menjadi istri yang sempurna. Tidak pernah ada istri yang sempurna. Karena jikalau seseorang sudah sempurna, dia tidak perlu dan tidak membutuhkan orang lain lagi. Jadilah suami yang saleh. Jadilah istri yang saleh. Kata Amsal 30, istri yang cakap. Terjemahkan perkawinan berdasarkan firman Tuhan. Perkawinan adalah tempat membentuk hidup, belajar, dan terus belajar. Untuk itu, menyanyi bersama bagaikan bejana siap dibentuk.